Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku punya pantun buat teman-teman. Jadi kalau aku sebutin pantunnya kalian jawab cakep, oke? Jalan-jalan ke Jati Asih, cakep. Nggak ada suaranya ya Pak. Di Jati Asih lupa bawa uang cash. Kembali lagi dengan aku Wida Ningsih yang akan menemani kalian hanya di The Podcast. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai budaya. Di negeri kita Indonesia ini memiliki budaya yang sangat beraneka ragam. Mulai dari Sabang sampai Merauke, memiliki berbagai macam jenis suku, adat, dan budayanya masing-masing. Tetapi kita sebagai generasi muda dan generasi bangsa harus turut ikut menjaga serta melestarikan budaya yang ada di negeri kita ini. Karena budaya merupakan kekayaan. Jadi kalau kita nggak jaga, kita akan kehilangan kekayaan yang kita miliki. The Podcast akan membahas mengenai budaya Indonesia, salah satunya pencaksilat. Jadi di sini ada kedatangan bintang tamu. Beliau merupakan seorang yang melestarikan budaya pencaksilat bernama Bapak Muhammad Arifin Purwakananta. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Gimana Wida. Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat selalu. baik. Pak, kalau boleh tahu kan Bapak merupakan seseorang yang melestarikan budaya pencaksilat nih. Nama perguruan yang sekarang Bapak jalankan apa ya Pak? Saya berlatih silat, nama silatnya adalah Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Jadi bukan perguruan ya Pak, jadi Kami keluarga. senang menyebutnya Keluarga Silat Nasional. Keluarga, baik. Perisai diri tersebut, kenapa sih Pak bisa disebut perisai diri? Ada Ya, sejarahnya? perisai diri dua kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Ini memaknai bahwa silat itu adalah budaya asli Indonesia yang perlu kita lestarikan. Dan jangan lupa budaya silat ini sekarang menjadi warisan budaya tak benda di UNESCO PBB sana, diakui oleh dunia sebagai warisan dunia yang perlu kita lanjutkan buat anak-anak cucu kita. Oh, iya, betul. Kalau boleh tahu Pak, sudah berdiri sejak kapan Pak perisai diri ini? Perisai diri ini berdiri di Yogyakarta pada tahun 1950. Jadi ini sudah lama, tapi silat modern yang dikembangkan oleh Raden Mas Dirjo Atmojo yang sekarang sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, di seluruh provinsi ada, dan juga di berbagai negara yang ikut mengadopsi silat perisai diri. Berarti sudah sampai ke luar negeri juga berarti? Ya, sudah banyak perisai diri di dunia, ada perisai diri Eropa banyak ya, perisai diri Belanda, perisai diri Inggris, perisai diri Jerman, perisai diri Swiss, kemudian di Asia ada perisai diri Jepang, perisai diri Korea, perisai diri Australia, banyak sekali perisai diri Amerika. Itu sekarang sudah mereka belajar silat. Sudah tak terhitung negaranya itu ya Banyak Pak? sekali dan orang-orang sedunia sekarang memang senang belajar silat. Oh iya, itu patut kita lestarikan juga Pak, karena supaya nggak hilang ya. Betul. Untuk muridnya Pak, peserta yang ada di perisai diri, kalau boleh tahu ada berapa Pak sampai Ya, sekarang? karena lahirnya tahun 50 ya, jadi ini silat yang cukup lama, muridnya sudah ribuan bahkan jutaan kalau dihitung dari lahirnya. Ini sekarang juga tersebar selain di daerah-daerah, kita juga sebarkan di instansi, di perkantoran dan juga di perguruan tinggi. Sekarang ini ada 154 perguruan tinggi yang mengadopsi perisai diri dan siap mau ke Jurnas sebentar lagi. Waduh, siap ke Jurnas. Pak, kalau boleh tahu, apa sih Pak kendala Bapak selama menjalankan perisai diri ini? Nah, saya kira menyebarkan silat, juga silat perisai diri ini lebih banyak sukanya sih dibanding kendalanya ya. Sukanya itu ya kita ini melestarikan budaya kita yang dulu itu nyaris hilang ya. Kita kan adalah bangsa yang besar. Tapi anak-anak muda sekarang kita nggak tahu bahwa kita lahir dari bangsa yang besar. Nah, silat salah satunya adalah
warisan dari bangsa Indonesia yang besar itu yang kemudian diajarkan ke adik-adik kita yang sekarang yang muda-muda. Lebih banyak senangnya ya daripada dukanya. Mungkin dukanya adalah bahwa banyak orang luar negeri lebih berminat belajar silat ketimbang anak-anak Indonesia. Itu kadang-kadang senang, tapi suka cemburu juga. Mengapa sih banyak orang-orang bule kok belajar silat gitu ya, sedangkan orang-orang kita sudah mulai malas belajar silat. Iya, Gitu. iya betul. Pak, dari tadi kan kita sudah membahas mengenai perisai diri, terus kendalanya. Ini saya belum tahu nih, Bapak di perisai diri itu sebagai apa, Pak? Saya di Jampang ini sebagai pendiri Kampung Silat Jampang. Saya juga ketua perisai diri Kampung Silat Jampang, tapi saya juga pengurus perisai diri di Provinsi DKI Jakarta. Bahkan saya juga pengurus perisai diri di pengurus pusat. Dan sekarang ada tambahan jabatan nih, menjadi pelatih perisai diri UKM perisai diri Budi Bakti. Oh, berarti sekarang udah ada tambah jabatan lagi ya. Baik Pak, untuk mempertahankan pencak silat perisai diri ini, kan di mana di tengah pada saat ini ya, di tengahnya Indonesia ini banyak sekali perguruan yang dimana mereka tuh namanya banyak sekali itu untuk mempertahankan perisai diri itu seperti apa Pak? Jadi Mbak Wida betul, silat itu memang akhirnya dilestarikan oleh perguruan-perguruan. Makanya setiap perguruan itu kemudian memberikan tenaga yang paling baik dari semua pesilat untuk berbakti kepada perguruan masing-masing. Dengan demikian maka silat ini nanti bisa berlanjut. Nah, bagaimana dengan perisai diri? Saya kira kami beruntung, perisai diri lahir tahun 50-an, kami berkembang di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Jadi sekarang ini nyaris seluruh perguruan tinggi besar di Indonesia ada perisai diri. Budi Bakti baru lahir sepekan ini ya. Kemudian kami juga berada di banyak negara dan banyak provinsi. Jadi alhamdulillah kita rasanya kok bisa melanjutkan ilmu yang dibuat oleh pendiri perisai diri kepada adik-adik kita. Gitu. Baik, tadi kan Bapak sudah ada satu ya katanya Bapak sebagai pelatih di kampus Budi Bakti ya di UKM. Bagaimana sih Pak awal mula perguruan perisai diri ini masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti? Ya, saya agak mundur sedikit ya. Jadi Budi Bakti ini kan adanya di Bogor, ya tepatnya di kawasan zona Madinah yang dulu dikembangkan sebuah gagasan yang namanya Kampung Silat Jampang. Kampung Silat Jampang ini adalah satu metodologi pemberdayaan. Kebetulan saya juga adalah direktur DP2FA saat itu, membangun pemberdayaan wilayah ini dengan silat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membuat wilayah ini bisa berkembang, tetapi melalui budaya, yaitu silat. Maka silat diajarkan di mana-mana. Di sini sekolah di daerah Jampang ini rasanya tidak ada sekolah yang tidak punya ekskul silat. Nah, mereka yang sekolah kemudian tinggal di sini dan sekitarnya itu kemudian ada yang masuk ke STIM Budi Bakti. Sehingga ada gagasan untuk bagaimana kalau ada UKM silat di Budi Bakti dan itu bisa mengembangkan keilmuan perisai diri di kampus Budi Bakti. Jadi kami menyampaikan ini kepada pimpinan Budi Bakti dan mendapatkan sambutan yang baik. Bahkan juga didukung, bahkan juga disupport ketika kami sampaikan bahwa di bulan Agustus ini ada kejuaraan silat antar perguruan tinggi Piala Presiden. Kita akan ke Bandung dan itu memulai semangat untuk melahirkan perisai diri di STIM Budi Bakti. Jadi ada semangat kewilayahan, ada semangat ke kampusan, tapi sebenarnya orang-orang teman-teman di perisai diri itu mengembangkan perisai diri ini tidak hanya sekedar ilmu pukul memungkul dan tidak bisa dicederai lawan sebenarnya, karena silat itu bagi kami adalah ilmu untuk kehidupan. Jadi kalau mahasiswa belajar silat itu artinya mahasiswa sedang belajar untuk kesuksesan kehidupan. Apa itu? Di silat itu diajarkan berani, di silat itu diajarkan bertanggung jawab, di silat itu diajarkan welas asih atau menyayangi saudaranya. Kita diajarkan untuk berdamai, kita diajarkan untuk mengalah. Hal-hal seperti itu nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan kelak. Karena dalam bidang kehidupan misalnya,
kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan kan? Iya, betul Dan sekali, kita harus bisa melewati tantangan itu. Kalau kita tidak berani misalnya, maka kita kehilangan berbagai kesempatan. Kalau kita menjadi insan yang pengecut misalnya, maka kita di masyarakat bukannya menjadi solusi tapi menjadi masalah. Jadi artinya semua jurus silat, semua kegiatan silat itu nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi kehidupan yang kelak di kemudian hari. Gitu. Oke Pak, tadi kan Bapak ada kata mengenai Piala Presiden, nih kan? Apa benar Pak perguruan ini mengikuti Piala Presiden yang di STIM Budi Bakti? Nah, bagaimana sih Pak bisa masuk Piala Presiden itu dan bagaimana persiapan untuk para pesertanya? Ya, alhamdulillah ternyata teman-teman yang masuk perisai diri Budi Bakti tidak dari nol semua. Ada yang pernah belajar sebelumnya di SMA-nya, di SMP-nya, di SD-nya. Setelah masuk mereka saat ini sudah bisa menjadi atlet. Dan mudah-mudahan dari sekian banyak nomor yang dipertandingkan, karena kita hanya mengirimkan 3 orang, mudah-mudahan dapat berprestasi di bidangnya itu. Kalau kita bisa jadi juara umum, maka kita bisa mengambil atau meraih Piala Presiden. Tapi seandainya pun tidak mengambil Piala Presiden, maka keikutsertaan perisai diri di Budi Bakti ini saya rasa sudah menjual atau memasarkan, mengkampanyekan kampus di berbagai kampus Indonesia itu. Bahkan saya kira kita nanti berdiri sejajar dengan kampus-kampus besar, UI, ITB, Unpad, UNER, yang mereka ada perisai dirinya dan bertanding di kejuaraan nasional itu. Untuk persiapan para peserta bagaimana? Kita berlatih, latihan rutin sebenarnya hari Sabtu sore. Tapi untuk kejuaraan ini mereka berlatih ada ekstrakurikuler tambahan. Mereka berlatih sampai malam-malam. Ada waktu tambahan jadinya ya, Pak, agar mereka lebih siap. Kami juga tidak saja menyiapkan pelatih, kami sudah mendaftar. Untuk kejuaraan ini kami sudah membooking sebuah penginapan. Kami juga sedang menyiapkan beberapa pakaian yang beratribut perisai diri Budi Bakti dan sebagainya. Itu gunanya untuk mengenalkan Budi Bakti kepada masyarakat kampus di seluruh Indonesia. Baik, itu sangat keren sekali menurut saya karena baru diresmikan katanya tanggal 15 Juli kemarin ya. Dan sekarang sudah mau mengikuti perlombaan Piala Presiden. Keren banget. Semoga menang Pak. Ya, menang dan bukan saja atlet yang menang, tapi juga UKM-nya ini bisa bangkit menjadi lembaga yang baik. Amin. Dan juga kalau bisa podcast ini bisa meliput kejuaraan itu, bisa cerita perjuangannya teman-teman ini nanti melawan perisai diri dari kampus lain. Bisa mengorek bagaimana beratnya bertanding, bagaimana suka dukanya dan sebagainya. Oke. Karena hari ini kita membahas mengenai budaya nih Pak, aku mau menanyakan pendapat Bapak Arifin. Kan sebelumnya ya ada sebuah nggak isu sih, lebih kayak berita yang dimana budaya Indonesia diakuisisi oleh negara lain. Dalam permasalahan ini terdapat 2 pendapat Pak. Yang pertama, ada yang berkata bahwa negara tersebut tidak sopan, kurang ajar, dia mengakuisisi budaya kita tanpa izin. Yang kedua, yang dimana pemerintah yang lalai, tidak menjaga budaya yang dimiliki oleh negara kita, sehingga budaya kita diambil oleh negara lain Pak. Untuk pendapat Bapak Arifin, bagaimana sih Pak? Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia dan saya sebagai penerus bangsa untuk melindungi serta melestarikan budaya di Indonesia. Oke, kata-kata yang perlu digarisbawahi itu kata melindungi dan melestarikan. Betul, kita perlu melestarikan agar budaya yang dulu kita ambil dari nenek moyang kita itu, budaya yang baik-baik itu kemudian diteruskan kepada generasi yang lebih lanjut. Tapi yang disebut melestarikan itu bukan seperti menaruh sesuatu di lemari es agar dia tidak basi. Makanan kan kalau mau dimakan buat besok ditaruh di kulkas. Iya, betul. Nah, kalau budaya itu nggak begitu. Budaya itu dikembangkan, menjadi yang lebih baik. Contoh budaya laptop. Dulu
komputer itu 2 kali ruangan ini besarnya. Lama-lama jadi PC. Iya. Lama-lama jadi Lebih PC tipis kecil. lagi. Sekarang lebih tipis lagi. lagi. Handphone juga begitu. Saya dulu tahun 95 punya handphone gede banget gitu ya, Iya. handphone bata gitu. Lama-lama lebih tipis, sekarang kita lebih tipis lagi. Malah lebih simpel Nah, juga. budaya itu perlu kita kembangkan menjadi budaya yang lebih baru di zamannya. Kemudian kata-kata mengakuisisi saya kira tidak benar pandangan itu. Jadi budaya itu bukan diakuisisi, budaya itu diajarkan kepada yang lain. Contoh, kalau silat perisai diri itu dikembangkan di Belanda, itu bukan silat diambil Belanda, bukan. Silat Indonesia diajarkan ke Belanda. Jadi kayak budaya kita ini ada yang mengajarkan ke negara Iya, lain. bahkan menurut saya semua budaya yang hebat-hebat dari Indonesia ini harus diajarkan ke semua dunia. Kalau perlu contoh budaya cium tangan, Iya. misalnya. Iya. Kalau perlu orang di Belanda atau di Inggris atau di Amerika sana belajar cium tangan ke orang tuanya. Enggak kan di sana kan? Hoi, gitu. Manggilnya juga manggil nama ke orang tuanya. Betul. Apalagi budaya makan, yang makannya itu sedikit, nggak berlebihan, kemudian makanan sehat. Yang orang luar negeri mengajarkan budaya junk food, kita ngajarin budaya lalapan. Iya. Nah, terbukti sekarang kesehatan bilang yang benar itu budaya lalapan. Lalapan. Itu kita ajarkan, termasuk silat. Ternyata untuk menjadi orang yang selamat itu bukan badannya gede, main pukul-pukul gitu, bukan. Tapi orang yang lembut, kemudian santun. Tapi kalau dipukul nggak kena, kira-kira gitu kan. Iya. Kan silat gitu, nggak harus keras, Badannya orang besar. Iya, nggak harus dan jadi hulk menakutkan. untuk Iya. bisa jadi pemenang kan. Jadi kita belajar dengan ilmu-ilmu hebat yang kita miliki. Itu kita ajarkan ke orang lain. Kalau orang lain mengambil, itu bukan ilmu akuisisi. Mereka belajar budaya kita. Cuma kita itu sering kehilangan budaya, kemudian diakui oleh orang lain. Artinya contoh, angklung udah jelas-jelas dari Ciwidey ya nggak? Laut tiba-tiba jadi budaya orang lain. Nah, kita harus apa yang harus kita lakukan kalau itu diakui? Ya kita harus kampanyekan. Angklung tuh dari Pak si ini dulu yang bikin. Sejarahnya diambil, sejarahnya diangkat, sehingga orang dunia tahu, oh angklung tuh dari sini. Gitu, kira-kira gitu. Iya. Ada senjata-senjata silat yang itu jadi budaya dunia. Misalnya kerambit, itu dari Minang. Sekarang diproduksi massal menjadi senjata dunia. Itu sesuatu yang bagus, kira-kira begitu. Baik Pak, ini yang terakhir nih Pak, pertanyaan dari tadi seputar pertanyaan, saya minta maaf Pak, ini yang terakhir nih. Baik, lalu apa sih Pak harapan kedepannya untuk perguruan perisai diri ini? Saya kira kita akan terus menjadi perguruan yang modern, berkembang. Kita akan mendidik adik-adik kita menjadi generasi yang unggul, generasi yang baik dan sukses di masa depannya melalui ilmu-ilmu silat. Jadi ilmu silat perisai diri kami menganggapnya sebagai ilmu yang ampuh untuk bisa membawa seseorang dari orang-orang biasa menjadi orang-orang yang berbudi luhur. Karena itu yang akan kita butuhkan di masa depan. Baik, baik semoga perguruan keluarga ya, mohon maaf, keluarga perisai diri ini kedepannya semakin berkembang menjadi salah satu wadah untuk anak muda-mudi di Indonesia untuk mengembangkan dan melestarikan budaya kita ya Pak. Dan terima kasih kepada Bapak Arifin yang sudah membagi waktunya untuk berdiskusi bersama mengenai pencak silat. Dan juga teman-teman sekalian yang sudah menonton The Forecast. Sebelumnya sih Pak, sebelum kita tutup, kita ada slogan sih. Slogan untuk penutupan buat teman-teman yang nonton. Jadi kayak jangan lupa like and subscribe gitu Pak. Jadi ada gerakan, iya kita bareng-bareng bisa di. Jangan lupa like and subscribe. Jadi like and subscribe. Oke. Kita mulai. Bisa bareng Pak? Oke. Ya, oke. Ya Pak, 1, 2, 3. Jangan lupa like and subscribe The Forecast. Pokoknya saksikan The Forecast episode selanjutnya. Dan terima kasih Bapak Arifin sekali lagi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.